Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Wah, mantap, Masya Allah. Udah ada cukup banyak orang ya di sini. Yuk, teman-teman kita on cam, terus boleh juga nih ajakin juga teman-temannya yang lain buat ikutan, buat segera masuk ke room Zoom. Oke, di sini udah ada Teh Firna, Teh Syifa, terus Teh Fajrin, Teh Sonia, Teh Hana, ada Kang Khalis juga di sini, Masya Allah. Apa kabar teman-teman semua? Ya udah yuk kita on cam ya, yang bisa on cam. Aku mau tahu dulu dong nih, ini semua teman-teman. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, kabar yang lain kayak gimana? Semoga sehat-sehat dan baik-baik semuanya ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja yuk. Aku yakin teman-teman di sini juga udah pada siap untuk dengerin pematerian ataupun juga talk show yang akan diadakan oleh Inventra. Kalau gitu langsung aja ya. Aku awal dengan salam lagi ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat pagi dan selamat datang di The Changemaker Story Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semua pada pagi hari ini. Semoga semuanya sehat selalu dan juga semangat serta siap ya untuk mengikuti talk show di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada umatnya, hingga kita sampai hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman semua, perkenalkan aku Kedah Hairunisa selaku Master of Ceremony. Hari ini kita akan mendengarkan talk show yang akan disampaikan oleh pemateri yang pastinya sangat menginspirasi dan juga bisa memberi semangat baru untuk kita semua ya, teman-teman semua, dalam memaksimalkan potensi yang sudah Allah beri pada kita semua. Ini merupakan talk show keempat yang diadakan oleh TCMS Indonesia, oleh Inventra. Dan pada kali ini kita akan membahas topik SGDS yang ketiga, yaitu mengenai hidup sehat, teman-teman semua. Sebelumnya, yuk aku akan ajak lagi teman-teman untuk on cam dan juga siap untuk menyimak. Karena ini adalah salah satu langkah kita, salah satu ikhtiar kita untuk menerapkan adab-adab menuntut ilmu ya, teman-teman. Oke, jadi aku harap teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam, terus juga siapkan alat tulisnya, karena ilmu itu harus diikat dengan tulisan ya, teman-teman semua. Lalu fokus dan juga jangan lupa diawali dengan doa. Oke, terima kasih juga teman-teman yang udah hadir dengan sangat semangat di pagi hari ini. Aku harap semuanya udah pada sahur ya. Tadi pagi semoga nggak ada yang kelewat. Dan siapa tahu nih hari ini kita setelah siap-siap ternyata juga bakal dapetin aha-aha yang akan menggugah dan juga bisa ngasih kita inspirasi untuk berbuat lebih, teman-teman semua. Aku yakin di sini teman-teman udah pada Inventra kan ya. Aku yakin udah nggak asing juga dengan AHA. Semoga AHA-AHA yang teman-teman dapetin hari ini tuh bisa terus membekas gitu dan impactful untuk kehidupan kita semua. Oke. Kalau gitu aku mau tanya dulu dong nih. Teman-teman tahu nggak sih sebetulnya apa itu SGD? Ada yang mau coba jawab?
di chat mungkin. SDG itu adalah Sustainable Development Goals ya teman-teman. Di antara list SDG yang ada belasan itu, apa sih yang teman-teman tahu? Apa jangan-jangan belum tahu semuanya nih? Ada yang mau sharing dulu? Yuk. Tadi kan udah dapat video juga ya dari panitia mengenai SDG. Kata Teh Najla, belum hafal Kak, banyak poinnya. Iya, betul teman-teman. Aku juga belum hafal actually, jujurly. Tapi pelan-pelan kita coba ini ya, kita coba pelan-pelan buat bisa lihat poin-poinnya apa aja, terus juga mungkin kita bisa ngasih solusi nih, ataupun juga inovasi dari SDG-SDG yang udah dibuat gitu ya, udah disusun oleh PBB. Karena memang SDG-nya adalah salah satu tujuan dari negara-negara sekarang untuk mewujudkannya, karena memang sepenting itu dan juga sekrusial itu untuk kita laksanakan sekarang. Teman-teman ada yang mau bikin PKP lagi? Boleh banget tuh kita ambil topik dari SDG itu. Terus nih, kalau boleh tahu, kita kan sekarang temanya itu hidup sehat ya teman-teman semua. Aku mau tahu dong nih, apa sih alasan kenapa kita harus hidup sehat? Kenapa sih teman-teman mau ikut acara ini? Ada yang mau sharing? Yuk, coba dong tolong tulisin di kolom chat. Apa sih pentingnya kita tuh tahu tentang hidup sehat dan juga melaksanakan hidup sehat itu? Ya, oke, ada yang mau coba sharing? Atau apakah harus aku coba tembak untuk bersuara? Oke. Oke. Aku mau tunjuk siapa ya? Karena kita generasi jompo, kata Kak Fajrin. Kenapa kita generasi jompo? Oke, mungkin karena kita generasi online ya teman-teman, lebih sering untuk kita di rumah di depan layar, dan entah kenapa bawaannya sekarang sedikit-sedikit tuh pengen healing gitu, sedikit-sedikit tuh pengen istirahat, karena ternyata beban kita di depan layar itu nggak kalah capek ya sama beban kita waktu pas kita lagi di luar dan beraktivitas offline gitu. Oke, ada lagi nggak nih yang mau coba sharing pendapatnya ataupun juga alasannya kenapa sih topik ini tuh penting? Ada yang mau coba jawab lagi? Ya, aku mau tahu dong pendapatnya Teh Hana Syarifah Firdaus. Halo Teh Hana. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Hana, aku mau tahu dong nih, kenapa sih menurut Teteh topik kita hari ini tuh penting? Kenapa sih kita mau ikutan acara ini? Uh, Singkatnya mah biar tahu cara menjaga tubuh dengan baik, merawat tubuh dengan baik, biar uh, ya kedepannya tuh bisa kita satset gitu mengerjakan sesuatu. Jadi nggak kayak kita meminimalisir buat jadi generasi jompo gitu di kemudian hari. Gitu. Oke, meminimalisir jadi generasi jompo ya, dan supaya dapat insight baru gitu ya tentang kehidupan ideal, hidup sehat yang harus kita bangun bersama-sama. Oke, hatur nuhun Teh Hana, semoga apa yang dicari bisa dapat di sini ya. Oke, teman-teman semua, untuk menambah keberkahan kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita awal terlebih dahulu dengan pembacaan tilawah bersama-sama. Kalau gitu langsung aja
kepada Kang Farhan, waktu dan layar aku persilakan. Baik, makasih Teh Kedah. Insya Allah akan dibacakan surat Al-Kahfi ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Farhan yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran untuk mengawali pagi ini. Semoga bisa menjadi berkah dan juga pahala untuk Kang Farhan selaku Qori dan juga kita semua yang mendengarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, sekali lagi aku ingetin ya untuk bisa on cam dan juga menyimak dengan baik sesi kita di pagi hari ini. Terus jangan lupa juga buat rename namanya sebagaimana yang sudah diarahkan oleh panitia nanti. Kalau gitu langsung aja kali ya. Aku rasa teman-teman juga udah nggak sabar nih buat ngedengerin pemateriannya dan juga menyimak gitu ya. Talk show kita bareng dengan pemateri di pagi hari ini. Tapi teman-teman semua, teman-teman nggak akan sendirian. Talk show kali ini akan dipandu oleh orang yang sangat spesial. Beliau adalah Teh Anissa Nur Afifah, mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi, dan juga merupakan anggota tim Inventra. Langsung aja yuk, aku kasih tahu semuanya. Aku bakal kenalin, aku bakal sambut Teh Anissa. Halo Teh Anissa, Assalamualaikum. Halo Teh Keke, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini suara Anissa jelas kan ya? Jelas banget kok, Masya Allah. Apa kabar Teh? Alhamdulillah, sehat walafiat ya, Alhamdulillah, Insya Allah. Teh Keke gimana kabarnya, sehat? Ya, sehat juga, Alhamdulillah. Wah, aku excited banget ketemu sama Teh sampai tadi agak ini di depannya. Oke Teh, kalau gitu langsung aja Teh untuk dipandu teman-teman semua. Dan semoga semangat dan juga lancar sampai akhir. Silakan Teh Anissa. Oke siap Teh Keke, makasih. Halo teman-teman. Nah, tadi udah dikenalin ya sama Teh Keke. Nama aku Anissa Nur Afifah, kayak gitu teman-teman. Oke, di sini teman-teman gimana kabarnya, sehat-sehat ya? Semua sehat-sehat juga. Karena kebetulan ya materi kita, narasumber kita pada kesempatan hari ini belum masuk nih teman-teman. Jadi mungkin kita tunggu sebentar dulu gitu ya teman-teman. Nah di sini pasti udah tahu kan ya siapa narasumbernya? Udah tahu kan ya? Udah pada lihat poster juga. Narasumber kita pada siang hari ini, pagi hari ini adalah Dr. Devrina gitu teman-teman. Oke. Teman-teman di sini mungkin yang belum on cam bisa on cam dulu juga. Dan mungkin di sini Aisyah mau nanya nih, berarti ini semuanya teman-teman di sini peserta yang udah ini ya, yang udah apa namanya, yang udah kirim proposal atau ada juga yang belum, yang umum? Ada juga kayaknya ya. Oke, Aisyah banyak menemukan nama orang-orang yang sepertinya tidak asing di sini gitu ya. Ada siapa yang tidak asing di sini buat Aisyah? Ada Teh Widya, ada Kang Ardi juga ya. Mau nanya Kang Ardi dong. Halo Kang Ardi, Assalamualaikum. Wah, sepertinya sedang ke belakang. Tapi dia deh, tadi udah on cam, dimatiin lagi. Ya, Assalamualaikum Teh Win. Waalaikumsalam. Insya Allah, gimana Teh kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik.
mohon maaf nggak bisa on cam lagi karena memang sepertinya jaringannya kurang memungkinkan. Siap, nggak apa-apa. Mau nanya nih ke Teh Wid, Boleh. apa sih yang membuat Teh tertarik gitu ya dengan adanya talk show yang keempat ini ya kalau nggak salah. Sekarang kita talk show yang keempat dengan tema hidup sehat, hidup sejahtera. Apa sih yang membuat Teh tertarik gitu? Oke. Alasannya itu karena ini berkaitan dengan pola hidup sehat ya. Otomatis kita semua itu punya tanggung jawab terhadap tubuh kita untuk bisa memberikan haknya gitu. Hak tubuh kita itu kan salah satunya kita menerapkan pola hidup sehat. Jadi bagaimana kelanjutan hidup kita tuh ditentukan dengan pola hidup sehat kita gitu. Dan uniknya gitu ya, faktanya itu apa yang kita makan tuh akan mempengaruhi tumbuh dan kembangnya kita, bahkan kecerdasan kita. Jadi menarik lah untuk dibahas gitu materi ini. Gitu. Masya Allah, penting banget ya ini emang pola hidup sehat kayak gitu. Apalagi kan ini kita mungkin ya sebagai generasi muda di sini, generasi muda nanti sebagai seorang mungkin nanti yang nantinya bakalan jadi seorang ibu dan ayah gitu ya di masa depan yang nantinya bakal melahirkan generasi muda lagi ke depannya. Bener banget ya tadi apa yang Teh Widi bilang kayak gitu. Apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu bakal mempengaruhi kita ke depannya juga kayak gitu teman-teman. Bahkan ya teman-teman, di sini apa yang kita makan emang berpengaruh banget buat diri kita kayak gitu. Bahkan ketika memang nanti kita ini terkhusus buat wanita mungkin ya, terkhusus buat wanita terlebih dahulu gitu. Kita kan sebagai seorang istri nantinya bakal melahirkan, apa-apa yang kita makan sekarang anak kita ke depan, generasi kita ke depan itu tidak ditentukan hanya saat kita mengandung kayak gitu, tapi ditentukan dari saat kita sekarang ini juga gitu. Apa-apa yang kita makan, apa yang kita lakukan pada saat ini itu akan berpengaruh gitu teman-teman terhadap keturunan kita ke depannya. Maka ini penting banget gitu supaya kita selalu menjaga pola hidup kita kayak gitu sih teman-teman. Nah, karena di sini Aisyah juga ini ya anak Kesmas jadi kesehatan masyarakat, dan Aisyah ngerasa juga buat nerapin hidup sehat itu agak susah juga gitu ya. Iya sih, agak susah dan banyak banget godaannya kayak gitu. Terutama mungkin makanan, apalagi buat kita yang anak kosan kayak gitu ya. Di sini mungkin banyak juga kalau di daerah Tasik, karena ini daerah Tasik ya teman-teman. Di sini banyak banget makanan 5C bahkan 10C gitu. Ada yang tahu nggak 5C apa 10C atau? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu sih kalau di daerah lain ada atau enggak. Tapi cilok, cireng, cibai, cimin yang kayak gitu sekarang dulu sampai 10C lah, banyak banget macamnya kayak gitu kan. Cilok, cireng, cimin, cibai, terus apalagi ya, cireng, cimol dan lain sebagainya lah nyampe 10C, banyak banget peracian kayak gitu teman-teman. Dan mungkin terkadang itu menjadi makanan alternatif gitu ya buat kita di saat aja juga kalau misalkan lagi pusing atau kadang suka makan kayak gitu. Tapi kan kita juga sebagai calon ibu buat kedepannya kayak gitu ya, calon ibu di masa depan ya, kurang baik juga sebenarnya, apalagi ditambah permicinan kayak gitu ya, generasi micin banget, tambah Atom lah, Aida lah kayak gitu. Tapi Anissa nggak tahu nih kalau di daerah lain ada nggak Atom, Aida kayak gitu, atau kayak penyedap rasa gitu loh. Atau Aida tahu nggak sih? Aida tuh semacam cabai bubuk sih. Ya, itulah sangat-sangat menggoda sebenarnya. Tapi harus kita hindari sih teman-teman, karena emang berpengaruh juga buat kita ke depannya kayak gitu. Dan sebenarnya dalam pola hidup ini gitu ya, Aisyah sebenarnya agak bersyukur juga dengan adanya COVID kayak gitu ya. Karena memang kan segala sesuatu yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya kayak gitu ya. Cabai bubuk yang menggoda tapi nggak tahu gimana gizinya tuh, bener banget ya gizinya, ya Allah. Tidak, sangat-sangat tidak bergizi. Aduh, dasar. Tapi kita tetap makan kayak gitu kan. Udah tahu itu tuh nggak bergizi dan malah bikin sakit kitanya gitu ya. Tapi kita tuh tetap makan itu, nggak tahu kenapa gitu. Kayak semacam bikin candu gitu. Jadi bukan cuma rokok yang bikin candu, tapi permicinan juga sebenarnya bikin candu teman-teman. Astagfirullah, dasar. Oke, tadi ngomong apa sih? Ngomong apa ya tadi? Lupa lagi deh jadinya. Astagfirullah. Nah, menerapkan pola hidup sehat itu memang
banyak sekali godaannya gitu ya teman-teman. Dan Aisyah sedikit bukan sedikit sih ya, bersyukur lah gitu ya dengan adanya COVID juga. Pasti kan Allah itu menciptakan segala sesuatu, pasti ada hikmahnya dan pasti bakalan ada manfaatnya gitu buat kita semua, termasuk COVID ini kayak gitu. Apa sih kayak gitu. Nah, salah satu hikmahnya begini dari adanya COVID ini, terutama mungkin yang paling disoroti sama orang-orang kesehatan kayak gitu, karena COVID ini, dengan adanya COVID, kita tuh lebih sering untuk cuci tangan kayak gitu, lebih sering buat cuci tangan. Dilihat-lihat, kalau dulu sebelum adanya COVID, kita mungkin jarang banget cuci tangan, atau bahkan cuci tangan tuh cuma cuci tangan pakai air doang kayak gitu, nggak pakai sabun, nggak dengan cara-cara yang baik kayak gitu kan. Cuci tangan kan ada 7 cara ya teman-teman. Mari kita cuci tangan 6 langkah berturutan deh. 6 langkah ya teman-teman, ada 6 langkah buat cuci tangan yang baik dan benar kayak gitu. Dan sebelum COVID memang disoroti, itu tuh sangat-sangat kurang gitu ya teman-teman. Maksudnya banyak banget orang yang menomor-duakan itu, bahkan menomor sekiankan gitu untuk cuci tangan. Tapi sekarang cuci tangan merupakan sebuah kewajiban lah ya, mungkin kayak gitu. Karena memang sekarang kalau habis apa-apa cuci tangan, orang-orang tuh sekarang lebih lebih antusias buat cuci tangan kayak gitu, lebih antusias untuk menjaga pola hidup dan lain sebagainya kayak gitu. Bahkan sekarang kemana-mana pasti bawa tisu, bawa hand sanitizer dan lain sebagainya gitu ya teman-teman, buat ngejaga kesehatan kita kayak gitu. Dan ini merupakan salah satu hikmah juga deh dari adanya COVID kayak gitu. Jadi kita juga lebih menjaga kesehatan kita, lebih peduli dan nggak boling lah sama diri kita sendiri kayak gitu. Dan itu penting banget teman-teman, kita menjaga diri kita kayak gitu. Nggak boling juga sama diri kita. Coba mau nanya lagi nih, siapa ya di sini? Teh Hana Syarifah. Halo, assalamualaikum Teh. Ini sama-sama LMD P ya, LMD Pasca Sarjana ya, sama Teh Widi kalau nggak salah, Teh Hana ya. 207. Halo, assalamualaikum Teh Hana. Waalaikumsalam. Halo. Oke, Aisyah mau tanya nih ke Teh Hana. Sama sih pertanyaannya sama ke Teh Widi kayak gitu. Jadi apa sih yang mendasari Teh Widi atau hal apa yang menarik Teh Widi, Teh Hana untuk mengikuti TCMS sesi 4 ini Teh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya cuman ingin ini sih nambah ilmu aja buat bagaimana sih pola hidup sehat yang baik itu, apalagi kan kita tuh di Islam tuh ada kaidah tertentu lah gitu buat menerapkan pola hidup sehat itu seperti apa. Jadi kan udah diatur gitu semuanya di dalam Islam. Nah, mau tahu lebih dalam nih bagaimana caranya kita sebagai muslim tuh buat muslim dan muslimah buat merawat hidup kita dengan pola hidup yang sesuai atau based on Islam seperti itu. Insya Allah, siap. Hidup sehat sesuai dengan apa yang Islam anjurkan kayak gitu ya, hidup sehat ala Rasulullah, mungkin seperti itu ya. Oke, siap. Nah, mungkin di sini ada yang mau ini enggak sih? Ini kan kita tentang SDGs poin ketiga ya teman-teman, tentang hidup sehat kayak gitu, hidup sehat, hidup sejahtera, dan temanya juga hidup sehat, hidup sejahtera kayak gitu. Di sini mungkin ada yang mau sharing pengalaman, pernah mengalami pernah sakit, terus pernah sakit, terus dari sana mencoba hidup sehat, mencoba menerapkan pola hidup sehat kayak gitu, dan ternyata berhasil sembuh, atau seperti apa gitu pengalaman-pengalaman di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Apakah ada yang pernah dan mau sharing teman-teman? Kayaknya apakah ada? Oke, mungkin Anissa aja ya, Anissa dulu deh. Nah, sebenarnya Anissa sebenarnya kemarin ya, qadarullah pas tahun 2021 pas mau berangkat KKN dulu sempat COVID kayak gitu, sempat COVID kayak gitu. Dan dari sana Anissa sebenarnya awalnya
orang yang memang kalau makan tuh semakan-makannya kayak gitu loh. Semakan-makannya, kalau makan semakan-makannya. Nggak terlalu diperhatiin kayak gitu, dalam artian kalau makan nasi tentu kayak gitu. Jadi kalau lagi mood makan nasi ya makan gitu. Ya kalau enggak ya enggak gitu teman-teman kayak gitu. Makan nasi itu penting banget buat kita semua karena memang apa ya, sumber energi utama juga buat kita kayak gitu. Dan makan nasi emang penting banget. Dan Anissa di sana coba nih apa ya? Coba ngewajib buat makan nasi 3 kali sehari kayak gitu. Ya mau banyak atau sedikit, yang penting 3 kali kayak gitu. Pagi, siang, dan sore kayak gitu, atau malam. Dan dari sana Anissa ngerasain kayak gitu. Ketika memang Anissa makan nasi teratur kayak gitu ya, pagi, siang, sore, ya meskipun nggak sedikit, nggak banyak kayak gitu ya, tapi alhamdulillah kayak gitu loh. Enak banget ke Anissanya kayak gitu. Jadi selain cepet kenyang juga, tapi nasinya jangan kebanyakan juga teman-teman. Kalau kelebihan kan wah bahaya juga, nanti nggak sehat juga itu namanya. Kita awalnya mau nerapin hidup sehat, tapi makan nasi kebanyakan nggak baik juga kan ya. Nah dari sana Nisa semakin berusaha untuk menerapkan dan selalu ini ya dalam hidup tuh makan nasi harus 3 kali, ya meskipun sedikit-sedikit kayak gitu nasinya, yang penting harus ada nasi yang masuk ke tubuh kita kayak gitu. Tapi sekarang ya teman-teman, kan lagi puasa jangan 3 kali juga. Kan sekarang kita nggak ada makan siang ya teman-teman, jadi cukup sahur sama buka aja. Dan jangan lupa juga teman-teman, sebagai asupan juga buat kita, jangan lupa pada saat sahur, saat buka, misalnya juga kalau minum, kita tetap minum 2 liter ya teman-teman, kita usahain 8 gelas lah per hari kayak gitu. Karena itu juga sebagai apa ya, penguat juga buat kita kayak gitu. Biar nggak cepat lelah juga, biar enak juga ke tubuh kitanya gitu. Oke, di sini ada gak yang mau cerita lagi tentang pengalamannya di bidang kesehatan atau pernah sakit? Cek-cek ini Anissa kayaknya ini ya jaringan guys. Tapi udah oke kok sekarang, alhamdulillah. Mungkin aku kali ya, aku juga mau cerita nih teman-teman tentang hidup sehat. Iya teh. Oke, aku mau coba cerita sedikit ya tentang pengalaman aku. Sebetulnya aku termasuk orang yang belum begitu sering gitu ya, belum begitu istiqomah nerapin hidup sehat. Tapi belakangan ini lagi nyoba banget buat bisa nerapin apa yang Teh Anissa sarankan soal minum 8 gelas sehari gitu. Karena jujur itu beda banget dampaknya antara aku yang minumnya seadanya aja sama waktu aku coba minum 8 gelas gitu ya. Walaupun kadang tuh kayak agak kembung atau misalnya harus perlu dipaksain banget untuk itu, tapi emang ada bedanya gitu loh teman-teman. Kita jadi ngerasa lebih segar, terus juga apa ya, ngerasa lebih fit aja gitu. Beda kalau misalnya kita punya energi sama nggak punya energi. Dan rasanya kalau aku minum 8 gelas itu, atau ikhtiar menuju 8 gelas, rasanya emang nyegerin dan juga beda banget gitu untuk aku yang mau ngejalanin hari-hari. Oh ya, mungkin waktu pas ini aku jadi mau inget ini juga. Waktu pas aku zaman masih sekolah dulu, mau lomba-lomba dulu gitu, aku suka banget ngebiasain minum dulu sebelum jawab soal. Karena emang ngefek banget ya asupan cairan tubuh ke kita untuk bisa fokus dan juga ngejalanin kegiatan sehari-hari. Ternyata emang sengefek itu dan juga sepenting itu untuk kita siap-siap dengan mengisi cairan tubuh, mengisi
diri dulu dengan minuman dan juga tidur yang cukup sebelumnya untuk siap-siap menjalani hari besar. Jadi hikmah yang aku dapatin dari pengalaman-pengalaman yang udah lalu sih intinya adalah harus banget buat kita istiqomah nerapin minimal 1 dulu deh, pelan-pelan pola hidup sehat gitu. Mulai dari asupan nutrisi yang cukup, mungkin mulai dari makanannya, ataupun juga kita minum yang cukup, tidur yang cukup, itu juga bagian dari penerapan pola hidup sehat. Dan ya ada banyak banget juga ya ternyata ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk bisa menerapkan pola hidup yang sehat. Gitu, teman-teman, kalau pengalaman aku. Ada lagi yang mau sharing? Adakah? Teh Ayu mungkinnya di sini boleh nih. Suara Anita jelas nggak teman-teman? Aman kah? Jelas. Oke, tapi delay kayaknya ya. Oke, coba sekarang. Aman kah? Teh Keke? Aman, Halo, Teh, Teh aman. Keke. Gambar Teh Keke nggak gerak di sini. Oh iya. Coba Teh Keke angkat tangannya, Teh, angkat tangan. Iya, Teh. Oke, aman ya, insya. Oke, aduh, gawat nih kalau jaringannya. Insya Allah, alhamdulillah. Oke, teman-teman. Di sini alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita nih, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman bisa bersiap-siap, bisa open cam juga ya teman-teman, sebagai salah satu ikhtiar kita juga, sebagai salah satu ini juga dalam menuntut ilmu ya, sebagai salah satu adab juga dalam menuntut ilmu, teman-teman. Boleh di open cam. Yang belum? Nah, mungkin Anissa izin sapa terlebih dahulu materi kita pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum, Ibu. Oke, teman-teman, kita tunggu sebentar ya. Oke, nah sambil kita menunggu teman-teman yang belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu, terus teman-teman juga bisa sambil nyiapin hatinya, nyiapin catatannya juga, nyiapin ballpointnya juga, tapi jangan nyiapin minum di sebelahnya ya, takut lupa karena kebiasaan ya sebelum bulan Ramadan. Nah, saya juga biasanya kalau lagi kegiatan-kegiatan Zoom kayak gini, biasanya suka nyiapin minum gitu di sebelah kayak gitu kan. Karena nanti biasanya suka ada sesi minum juga kayak gitu, biar nanti kita tetap menjaga kefokusan gitu teman-teman. Tapi karena sekarang bulan Ramadan, jadi teman-teman hati-hati jangan sampai kelupaan ya. Siap, mungkin bisa nyiapin catatannya, bukunya, ballpointnya, sama hatinya juga ya teman-teman. Oke, kita pusatin pikiran kita semuanya di sini, kita tinggalin dulu apa-apa yang di luar kayak gitu, dan jangan lupa juga lurusin niatnya teman-teman. Kita niatkan di sini untuk mencari ilmu ya, kita niatkan untuk mencari ilmu. Siapa tahu ini menjadi salah satu amalan kita juga kayak gitu ya. Apalagi kan sekarang di bulan Ramadan, bulan yang Masya Allah luar biasa sekali kayak gitu ya teman-teman. Kayak gitu sih. Jadi sambil kita menunggu teman-teman, nanti apabila ada yang ingin ditanyakan pada saat pematerian, nanti teman-teman bisa langsung ngisi
slide yang nanti kita share gitu ya teman-teman. Monggo boleh diisi di pertengahan juga, monggo-monggo aja kayak gitu. Supaya nanti pada saat sesi tanya jawab bisa kita langsung bacain gitu. Oke, alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita nih teman-teman. Oke, Anissa izin menyapa. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gimana Anissa. kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua sehat ya. Ini baiknya Anissa panggil apa ya biasanya Bu? Atau apa ya? Manggil Kak boleh, Oke. Ya, manggil Mbak Dafrina juga boleh. Oke, kakak aja lah ya. Kak Devina, oke. Boleh. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Kak udah nyempatin hadir juga pada kesempatan pagi hari ini kayak gitu ya. Semoga kesehatan, keselamatan, serta keridhaan Allah selalu menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Nah, mungkin di sini teman-teman kayaknya udah agak sabar juga nih untuk menyimak gitu ya. Apa sih yang bakal kita bicarain gitu pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya. Maka tak arif ya teman-teman. Nah, saya di sini izin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada kesempatan kali ini, dan mungkin tanpa mengurangi rasa hormat, Anissa izin untuk membacakan beberapa CV singkat dari Kak Dafrina, karena memang Masya Allah luar biasa banyak sekali gitu ya apa-apa yang sudah beliau lalui seperti itu. Nah, mungkin di sini nama beliau adalah Dr. Dafrina Rianda, MGZ. Beliau menempuh pendidikan sarjana kedokteran di UI pada tahun 2013, dokter medis juga di UI pada tahun 2014, dan Magister Sains Gizi Klinis di UI juga pada tahun 2019, teman-teman. Masya Allah, UI semua ya. Semuanya di UI, seluruh apa ya, sejalur lah ya, semuanya di UI setempat. Oke. Nah, ini juga ada pengalaman dari beliau, pengalaman penelitian, salah satunya beliau sebagai project coordinator ya, Brian Probiotic and LC PUVA Intervention for Optimum Early Life Randomized Control Trial pada September 2019, teman-teman. Kemudian beliau juga sebagai CEO Investigator The Influence of Niacin on Pregnant Status and Outcome, a Systematic Integrated review Juni pada tahun 2019 seperti itu, teman-teman. Dan di sini juga ada beberapa funding dan pendanaan dan award yang pernah beliau raih seperti itu, yaitu hibah riset Kementerian Riset dan Teknologi RI. Kemudian ada juga top prize of poster presentation of Singapore Pediatric and Perinatal Annual dan lain sebagainya seperti itu, teman-teman. Oke, ini juga ada pengalaman kerja dari beliau seperti itu. Beliau ini merupakan seorang founder dari Lab Pintar gitu, teman-teman ya. Mungkin di sini ada yang pernah dengar juga dan sudah tahu Lab Pintar itu apa ya, teman-teman. Kemudian beliau juga Chief Executive Officer di Rumah Sehat Klinik pada tahun 2016 sampai 2020 seperti itu. Kemudian General Manager juga di media Aesculapius National Health Newspaper seperti itu. Aduh, ini mohon maaf apabila ada salah dalam penyebutan kata-katanya ya, teman-teman. Oke, siap. Nah, mungkin langsung saja kita sambut Kak Dafrina. Assalamualaikum Kak. Bismillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anissa, terima kasih sudah memperkenalkan. Salam kenal semuanya. Salam kenal kembali Kak. Oke, nah mungkin di sini tadi karena di CV ada ini ya, sempat di-mention juga di CV tentang Lab Pintar gitu ya Kak. Nah mungkin di sini teman-teman juga ada beberapa yang mungkin belum tahu ya mengenai Lab Pintar itu sendiri, dan mungkin teman-teman pengen tahu lebih jauh nih tentang Lab Pintar itu seperti apa dan bagaimana kayak gitu. Jadi mungkin kita ingin nih Kak Dafrina buat nyeritain tentang Lab Pintar itu seperti apa dan bagaimana, dan apa sih hal yang mendasari gitu ya
yang mendasari terbentuknya atau lahirnya Lab Pintar itu kita mungkin kan. Iya, oke. Terima kasih Mbak Anissa. Saya mungkin kalau boleh izin share screen sedikit boleh ya? Iya, boleh Kak. Oke. Mungkin boleh di-enable ya. Iya, jadiin si host ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah mengundang, dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Di sini kita mau sharing-sharing aja, terutama untuk teman-teman kita yang kita semua yang kepingin mulai membuat perubahan gitu ya, sekecil apapun di sekitar kita. Nah, di sini nanti kita akan saya akan sedikit sharing tentang Lab Pintar. Tapi nanti juga ada sedikit tips yang bisa saya bagikan untuk teman-teman yang mau memulai gitu, karena kadang-kadang kita udah punya panggilan hatinya, tapi kita udah punya panggilan hatinya, udah punya idenya, tapi belum berani gitu untuk memulai. Nah, jadi nanti kita akan share di sana. Jadi sebenarnya Lab Pintar sendiri itu adalah satu platform untuk menyebarkan pengetahuan tentang parenting yang berbasis ilmiah kepada para orang tua di Indonesia. Nah, awal mulanya sebenarnya ini adalah karena ada sesuatu justru pertama yang terjadi pada diri saya sendiri gitu. Jadi waktu saya hamil anak pertama, itu kan pengalaman pertama ya menjadi orang tua gitu ya. Mungkin teman-teman di sini yang belum punya anak gitu ya, kadang-kadang kita juga suka deg-degan gitu ya menyambut masa-masa nanti akan menjadi ibu gitu. Bisa nggak sih gitu ya, apalagi kayaknya tuh banyak banget ilmu yang harus dipelajarin. Saya pikir juga awalnya seperti itu gitu. Awalnya saya pikir mudah, apalagi karena background saya dari kesehatan gitu. Tapi ternyata memang setelah dijalani itu memang tidak semudah yang dibayangkan, itu satu gitu. Dan pun kita udah punya ilmunya, udah punya backgroundnya gitu, kadang-kadang justru banyak banget informasi yang ada di luar sana yang membuat kita itu malah jadi kebingungan sendiri gitu. Nah, dan memang masa-masa pertama kali menjadi ibu ya, mulai dari masa kehamilan ya, menjadi orang tua tuh mulai bukan dari pas lahir, justru pas dari masa-masa hamil itu udah mulai jadi orang tua. Nah, di situ saya juga agak overwhelmed gitu dengan banyaknya informasi, sehingga salah satunya itu yang membuat juga saya ngerasa nggak optimal menjalani masa kehamilan, dan akhirnya anak saya itu yang anak pertama terlahir berat badan lahirnya rendah, BBLR gitu. Jadi saya di situ merasa kok kita aja yang dengan background kesehatan aja masih bisa loh punya anak yang apa ya, kalau bisa bilang belum seoptimal yang kita inginkan gitu, karena kan harapannya kan pengennya sehat-sehat anaknya, tapi ternyata melahirkan nih BBLR, dan BBLR itu kan resiko stunting juga gitu. Jadi saya merasa waduh gimana ya nanti kalau teman-teman yang nggak punya background kesehatan gitu, gimana overwhelmnya ya yang dirasain gitu. Akhirnya di situ saya mulai berpikir kayaknya harus nih ngebagi informasi yang dipunya gitu, apalagi background saya sebagai seorang peneliti. Nah, dari sana saya banyak masuk ke ranah-ranah penelitian tentang kesehatan anak, dan saya nemuin banyak banget justru yang artikel penelitian yang bagus banget untuk diketahui orang tua, dan itu akan ngebantu orang tua menentukan pengasuhan yang paling efektif gitu. Dan itu jujur dengan ilmu sharing-sharing penelitian gitu yang saya dapatkan sebagai seorang peneliti, itu yang ngebantu saya untuk menjalani kehamilan lebih sehat tuh untuk anak kedua saya gitu. Jadi makanya itulah saya berpikir oke, di sini ada challenge nih untuk para orang tua dalam mempersiapkan diri, terutama dalam konteks ilmu pengetahuannya ya sebagai seorang orang tua, tapi banyak banget juga pengetahuan yang disajikan tapi belum tentu berbasis ilmiah, itu satu gitu. Dan kita belum ada gitu yang bisa nyediain pembahasan ilmiah untuk para orang tua yang nyaman dibaca para orang tua gitu. Nah, makanya lahirlah Lab Pintar ini. Nah, ini dia Lab Pintar, ini logonya, gambarnya otak ya. Karena sebenarnya harapannya kenapa sih dinamai ada pintar-pintarnya ini? Sebenarnya harapannya adalah dengan adanya platform ini, dengan kita ngebantu
para orang tua mempersiapkan diri, menyediakan pengasuhan yang lebih efektif ya dan berlandaskan ilmiah, harapannya adalah bisa melahirkan generasi masa depan yang cerdas. Karena kalau ditanya sekarang orang pasti kepinginnya punya anak yang satu yang solihah, dua sehat, tiga pengennya punya anak yang pintar. Nah, pintar ini juga bukan cuma sekedar pintar secara IQ, tapi juga pintar secara emosionalnya gitu ya. Jadi cerdas itu kan ranahnya tuh luas gitu ya. Jadi harapannya dengan kita ngebantu ini itu bisa melahirkan generasi masa depan yang pintar. Nah, di Lab Pintar kita melihat ada tantangan bahwa sumber ilmu untuk menjadi orang tua itu yang berlandaskan ilmiah itu belum banyak tersedia dan informasinya itu kadang tidak terkurasi gitu dan akhirnya lahirlah Lab Pintar ini. Jadi di setiap informasi yang kita sajikan kepada para orang tua itu kita pasti menyediakan referensinya gitu ya sebagai bentuk tanggung jawab bahwa ini adalah berdasarkan bukti ilmiah untuk generasi masa depan yang cerdas, sehat dan berdaya. Jadi memang topik-topiknya itu memang banyak terkait kecerdasan anak, tentang kesehatan keluarga yang dibahas di Lab Pintar. Nah, ada 3 sebenarnya yang kita lakukan. Yang pertama, membumikan pengetahuan berbasis bukti ilmiah gitu. Jadi intinya bukti ilmiah yang udah ada itu tuh kita pingin bagi kepada orang tua dengan bahasa yang seramah mungkin ya. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya palatable gitu. Jadi nyampe di orang tua tuh pas gitu sama lidahnya gitu ya, sesuai. Nah, itu adalah goal yang pertama dan tentunya itu tidak mudah karena menjembatani sesuatu hal yang ilmiah kepada awam itu butuh eksperimen di sana, butuh banyak uji coba gimana caranya kita nyediain sesuatu yang lebih mudah ditangkap gitu dan dicerna oleh para orang tua di Indonesia gitu yang backgroundnya sudah pasti kebanyakan mungkin bukan para peneliti. Nah, yang kedua adalah kita juga mengumpulkan data-data yang kita tujukan untuk supaya tahu nih dari sekian banyak orang tua di Indonesia dan calon orang tua mana sih sebenarnya yang lebih butuh bantuan ilmunya gitu ya. Dan harapannya nanti ke depannya itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan itu gitu. Dan yang ketiga adalah menerapkan intervensinya. Nah, ini yang memang lagi kita godok gitu ya belakangan ini dan harapannya bisa segera terlaksana. Nah, jadi kita sharing di Instagram paling aktif di sana. Itu kalau teman-teman buka @labpintar, ini Instagramnya, itu nanti ada sharing-sharing pengetahuan macam-macam. Tapi kebanyakan memang tentang kesehatan keluarga, nggak cuma fisik ya, tapi juga mental. Karena kesehatan itu harus dari segi fisik, mental dan juga sosial, dan juga berkaitan dengan pengasuhan anak dan persiapan menjadi orang tua mulai dari masa kehamilan gitu. Dan alhamdulillah memang kita mendapatkan respon yang positif dari penerimanya. Nah, ini salah satu contohnya, ada dokter yang di salah satu puskesmas di Jakarta itu menyampaikan kepada para catan-catan yang datang ke puskesmasnya gitu ya untuk melihat Lab Pintar gitu. Jadi senang banget kita bisa ngebantu juga para tenaga kesehatan untuk kasih nih satu bundel gitu ya, satu bundel pengetahuan supaya nanti para calon orang tua itu lebih siap melahirkan generasi yang sehat juga. Nah, yang kedua, data-data itu kami juga sudah mungkin teman-teman ada yang pernah ikut isi kuesioner juga. Nah, di situ juga kita bisa ternyata bisa nemuin tuh dari data itu bahwa ternyata calon orang tua yang di bawah 25 tahun itu yang masih butuh disupport banyak pengetahuan gitu. Nah, itu mungkin salah satu temuan utamanya. Dan itu kita presentasiin di salah satu konferensi namanya Excellence in Pediatrics gitu, dan alhamdulillah juga publish untuk konferensi proceedingnya. Nah, yang ketiga itu adalah penerapan intervensinya ya, ikhtiar realnya nih gitu. Nah, ini sekarang lagi kita godok dan kita lagi mencari funding untuk ini. Jadi memang tantangan untuk platform-platform seperti ini adalah bagaimana keberlanjutannya gitu ya, keberlanjutannya dari yang tadi sebentar Mama. Gitu. Jadi kadang-kadang kita udah nih misalnya basis online-nya udah, tapi
produknya seperti apa sih gitu, produk realnya. Nah ini yang tentu saja kan pasti butuh modal di sana, dan kita sudah mulai melakukan uji prototyping dan sekarang sedang proses pencarian funding gitu. Dan untuk teman-teman yang baru akan mencoba, teman-teman juga nggak perlu khawatir. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir misalnya gimana sih cara nyari fundingnya. Nanti aku juga bisa share di bagian pertanyaan. Tapi sebenarnya banyak banget funding yang tersedia. Tapi kita harus secara aktif mencari. Dan memang yang penting sih sebenarnya idenya itu sih, gitu. Idenya harus yang baru, yang benar-benar bisa menjawab masalah yang ada di masyarakat gitu, dan juga visible gitu untuk dijadikan satu produk gitu. Jadi mungkin itu sedikit introduksinya Mbak Anissa tentang Lab Pintar ini. Oke, siap Kak. Terima kasih banyak. Jadi teman-teman, Lab Pintar ini adalah satu platform yang memang terfokus pada kesehatan kayak gitu, terkhusus untuk calon-calon ibu mungkin ya dok, gitu. Calon-calon ibu seperti itu. Di sana juga banyak ngebahas tentang kesehatan calon ibu, dan kalau ayah ada nggak dok di sana? Ada juga. Oh, ada. Jadi dinamika antara laki-laki sama perempuan, karena kan itu juga part of family ya. Gitu. Luar biasa banget teman-teman, dan ini penting banget sih buat Anissa sendiri gitu ya. Anissa ngerasa penting banget kayak gitu, dan selama ini kayaknya belum ada juga kayak gitu ya, seperti ini. Nah, mungkin di sini teman-teman juga bisa lebih kepoin lagi sih si Lab Pintar itu kayak gitu. Nah, terus begini dok, bagaimana sih gitu ya kondisi kesehatan terutama pada gizi anak yang terjadi di Indonesia saat ini gitu dok? Karena kan kita tahu juga ya, tadi sempat disinggung juga sama Bu Dokter bahwa apabila kita tuh melahirkan anak yang memang BBLR itu kan mereka akan lebih gampang terkena stunting gitu ya, akan mudah terkena stunting pada masa depan kayak di saat-saat nanti kayak gitu. Nah, apalagi kan stunting ini merupakan suatu permasalahan yang memang sedang ini juga ya banyak dibicarakan gitu ya, dan Indonesia juga termasuk negara yang memang punya angka stunting tinggi juga. Nah, sekarang ini gimana sih dok kondisi kesehatan gitu ya, terutama pada gizi anak ini di Indonesia? Sebenarnya kondisi saat ini itu sudah banyak kemajuan, tapi tidak secepat yang ditargetkan, gitu. Upaya-upaya untuk kesehatan dan gizi anak itu juga cukup banyak, Mbak Anissa, gitu. Tapi memang saya harus highlight juga sebagai seseorang dengan background peneliti, tantangannya adalah ketika kita ngomongin satu masalah di anak, misalnya stunting aja, itu solusinya tuh nggak bisa satu gitu. Jadi nggak bisa hanya dari segi makanan aja, dia harus dilihat juga gimana caranya supaya anak nggak banyak kena infeksi, karena kalau kena infeksi nanti makanannya kepake untuk tubuh melawan infeksi itu gitu. Nah, jadi berarti dia harus diedukasi juga tentang bagaimana, tentang sanitasi, tentang kebersihan, akses ke air bersih, ya, jamban yang sehat, itu ada juga. Belum lagi ketiga, misalnya masih ngomongin stunting, ada juga aspek emosionalnya juga gitu. Jadi misalnya makanan yang disediain udah sehat, tapi ibunya tuh tidak sehat secara mental, maksudnya tidak happy gitu ya, merasa tertekan di rumah. Akhirnya proses pemberian makannya itu stressful bagi ibu, dan itu juga anak tuh bisa ngerasain banget gitu. Ibu yang mendem rasa sedihnya aja anak bisa ngerasain, apalagi ibu yang menampakkan gitu ya. Jadi itu memang kompleks ya, permasalahan anak itu kompleks. Stunting itu sangat kompleks. Nanti kita juga belum ngomongin ada juga anak yang nggak stunting tapi perkembangan otaknya nggak optimal. Nah, itu juga kompleks gitu. Jadi memang kalau ngomongin kesehatan dan gizi anak Indonesia, satu, masalah utama stunting itu masih belum selesai. Kedua, masalah-masalah yang belum selesai seperti stunting, perkembangan otak yang tidak optimal itu butuh banyak aspek yang harus dioptimalkan supaya bisa dicegah. Mulai dari segi
biologisnya seperti makanannya, imunisasinya, sanitasinya, dan juga dari segi stimulasi lingkungan sosial, seperti misalnya ibu yang lebih bahagia, anak yang distimulasi dengan baik, gitu. Jadi makanya memang menyediakan asih dan asuh anak itu tidak mudah gitu, tapi itu harus diusahakan bagi setiap orang tua di Indonesia. Kalau teman-teman belum familiar dengan istilah asah, asih, asuh, jadi ada 3, itu asah, mengasah anak ya dengan stimulasinya. Yang kedua, asih, memberikan anak kenyamanan secara emosi gitu ya, emotional security ya. Anak merasa disayangi, anak merasa dipahami. Dan yang ketiga adalah asuh. Asuh itu menyediakan gizi, imunisasi ya, yang umumnya berhubungan dengan kesehatan secara fisik untuk seseorang anak gitu. Jadi makanya butuh kerjasama yang baik dari ibu dan ayah ya, dari orang tua kan nggak cuma ibu tapi ayah juga, supaya masalah-masalah tersebut bisa dicegah secara holistik gitu, Mbak Anissa. Memang masih menantang sih, itu masih menantang, tapi pasti bisa sih, saya yakin bisa. Ya, Insya Allah ya. Memang ya permasalahan ini memang permasalahan yang memang multisektoral ya, nggak bisa diselesain cuma dari satu aspek dan cuma sama satu orang aja. Jadi seorang ibu nggak bisa menyelesaikan permasalahan stunting cuma dari dirinya saja gitu ya, cuma sama dia aja mau nyelesainnya. Pasti butuh butuh orang lain gitu ya di sekelilingnya untuk memang menuntaskan permasalahan itu. Apalagi mungkin ini tadi menyangkut lingkungan juga, ya sanitasi dan lain sebagainya. Ini juga lebih ke ini ya, Bu. Ya Kak, Ibu, Kakak, apa ya segala disebutnya. Mohon maaf ya. Aduh, masih belum terbiasa. Gak apa-apa, Kakak boleh, Ibu juga boleh, Mbak Anissa. Ya lingkungan misalnya tadi kan faktor dari, berarti nggak cuma orang background tenaga kesehatan aja begitu kan? Gimana sih orang-orang yang nanti bisa menyediakan jamban sehat misalnya, memperbaiki akses air bersih gitu. Jadi makanya memang itu masalah yang kompleks, tapi bisa gitu, asalkan emang harus kerjainnya bareng-bareng, bergeraknya bareng-bareng. Masya Allah ya. Ini sangat-sangat berkaitan dengan PHBS juga ya, Bu. Perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya. Apalagi kita mungkin ini karena kita tentang gizi anak dan keluarga mungkin ya. Ini berarti PHBS di lingkungan keluarga mungkin. Nah, ini harus sangat-sangat harus kita perhatikan mungkin ya seperti itu. Oke, dan iya tadi apabila kita ngerjainnya bareng-bareng pasti bisa lah nanti ini bisa kita minimalisir dan bisa kita bukan dimusnahkan sih, kalau musnahkan mungkin kalau tidak ada sama sekali mungkin memang butuh waktu yang sangat lama sekali ya, tapi bisa lah kita minimalisir kayak gitu ya adanya stunting ini kayak gitu. Oke, siap. Nah, sekarang nih tentang lem pintar itu sendiri. Nah, bagaimana proses gitu ya, proses publikasi dan sosialisasi mengenai lem pintar sendiri gitu ya. Mungkin lebih ke awal mula perjalanannya dulu seperti apa gitu ya tentang lem pintar itu sehingga dapat diterima gitu oleh target-target yang telah Kakak tentukan kayak gitu. Dan bagaimana sih dukungan dari pihak-pihak terkait seperti itu? Kalau menurut saya yang paling penting gimana caranya supaya satu produk kita bisa diterima, apalagi ini kan produk yang untuk behavioral changes ya, untuk menstimulasi perubahan perilaku dengan memperbaiki pengetahuan, itu memang harus sering bereksperimen gitu. Walaupun misalnya mungkin kayak ini kan yang bikin ada Frina ya pasti aja banyak yang ini gitu. Sebenarnya kalau penyajian, saya juga ngerasain sendiri sih, kalau misalnya penyajiannya itu belum pas, itu juga responsnya juga nggak antusias banget gitu. Jadi makanya kita tuh selalu memperbaiki cara penyajian data-datanya, cara ngasih kata-katanya gitu. Jadi memang butuh banget teman-teman yang akan memulai, terutama mau mengedukasi, itu butuh banget sering melakukan eksperimen, memilih gaya bahasa yang pas, memilih penyajian konten yang pas gitu. Terus kita juga banyak belajar sih dari akun-akun edukasi lain yang mungkin nggak
nggak dalam bidang kesehatan ibu dan anak gitu ya, tapi cara menyajikannya itu tepat sasaran gitu. Jadi kita juga banyak belajar di sana. Awal-awal itu justru malah nggak begitu antusias gitu orang-orang, mungkin karena penyajian awalnya itu saya dari seorang peneliti gitu ya, kalau gimana sih kita tuh yang dari orang yang udah ngerti pengen tuh nyajiin semuanya gitu, mau kata-kata panjang lebar segala macam. Tapi ternyata itu nggak pas, dan apalagi ditampilin di sosial media yang biasanya kan orang tuh malas baca kan gitu. Jadi ternyata itu nggak pas. Akhirnya kita ramu lagi. Akhirnya misalnya terakhir itu dalam satu slide itu nggak boleh lebih dari 3 kalimat gitu. Jadi makanya dari yang tadi banyak banget yang sangat detail banget, kadang-kadang banyak informasi yang cukup nyampe di kita aja, tapi orang-orang yang awam itu sebenarnya tidak membutuhkan informasi itu gitu. Jadi itu yang kita banyak pelajari. Jadi uji coba terus jangan lupa menanyakan juga responsnya kepada audiens kita, gimana nih kalau menurut teman-teman yang baca, apa kurangnya dan segala macamnya gitu. Jadi itu yang kami sering perhatiin sih, dan sering kami ambil saran-sarannya, misalnya oh ya fontnya masih kekecilan, terus yang ini bahasanya masih terlalu ini gitu. Jadi itu saran-saran yang bernilai banget untuk mengembangkan produk yang terutama basisnya pengetahuan gitu. Terus teman-teman juga nggak perlu khawatir misalnya masih merasa kayak kecil gitu ya, apa ya siapa sih ngeliat segala macam, nggak apa, teman-teman mulai dulu aja. Yang paling penting adalah produknya harus bagus dulu gitu, maksudnya teman-teman uji coba dulu, terus perbaiki kontennya segala macam. Nanti banyak banget sebenarnya wadah untuk teman-teman mempromosikan platform yang teman-teman punya, gak hanya dari sosial media aja, tapi dengan teman-teman ikut banyak acara juga itu ngebantu sih. Misalnya sebenarnya di Lempita kan juga sebenarnya belum besar-besar banget nih gitu, tapi dengan membawa ide Lab Pintar ini gitu, yang sekarang ini itu alhamdulillah misalnya aku bisa bergabung di namanya YCLI, itu satu program yang menaungi para pemimpin-pemimpin muda di Asia Tenggara gitu. Jadi aku bisa bertemu, bisa ikut konferensinya, bisa ikut akademinya, namanya Women Leadership Academy, salah satu programnya, dan bertukar ide gitu di sana dengan para teman-teman pemimpin muda lainnya gitu, dengan membawa Lab Pintar ini gitu. Jadi di sana di acara-acara seperti itu teman-teman bisa promosi juga, dan biasanya acara-acara tersebut juga menyediakan funding gitu. Jadi kalau teman-teman mau cari pendanaan bisa banget di sana gitu, dan biasanya fundingnya itu funding non profit, jadi nggak perlu teman-teman menjanjikan ada profitnya gitu, karena yang paling penting kan sebenarnya adalah ide perubahan yang mau dibawa gitu. Jadi di acara-acara tersebut itu teman-teman bisa banget sosialisasiin, dan yang paling penting juga di acara-acara tersebut teman-teman bisa dapat insight baru untuk ngembangin produk yang teman-teman punya gitu. Karena kadang-kadang kita kan nggak punya teman diskusi gitu ya, diskusinya sama pikiran kita sendiri gitu ya, kita merenung gitu ya, tapi sebenarnya inspirasi itu sebenarnya justru datang bukan dari kita bersemedi ya, inspirasi itu justru datang dengan kita berdiskusi gitu. Jadi di sana saya alhamdulillah dapat kesempatan diskusi, dan akhirnya ngebangun satu platform jaga mama yang memang sama orientasinya masih kesehatan ibu ya, terutama kesehatan ibu gitu. Jadi banyak sebenarnya kesempatan-kesempatan seperti itu yang bisa kita manfaatkan, dan itu for free, itu gratis gitu. Jadi yang kedua caranya selain tadi dari social media kita harus senantiasa memperbaiki, eksperimen terus. Yang kedua adalah dari mengikuti acara-acara tersebut, bawa platform kita ke sana gitu. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah kita juga banyak kebantu teman-teman mungkin nanti akan coba juga ke kompetisi-kompetisi. Nah, kemarin seperti misalnya Lab Pintar itu mengikuti kompetisi wirausaha muda mandiri, itu alhamdulillah kita jadi runner up di daerah Jakarta, Banten, dan saya lupa deh, Jawa Barat ya kalau nggak salah. Jadi di sana dapat tambahan modal lah gitu, lumayan gitu di sana. Dan yang paling penting juga di sana kita bisa promosiin dan berdiskusi dengan para CEO atau founder lain gitu yang sudah sukses di bidangnya gitu. Jadi
kesempatan-kesempatan seperti itu sih bisa banget teman-teman jadiin tempat untuk menumbuhkan platform yang teman-teman lagi bikin. Itu Mbak Anissa. Masya Allah. Ternyata ya teman-teman, buat sosialisasi, publikasi itu bukan cuma nggak mesti kita minta tolong ke teman-teman buat follow dan lain sebagainya ya, tapi dengan kita membawa platform kita, media kita gitu, apa yang kita punya di acara-acara tertentu, ikut kompetisi itu juga bisa jadi salah satu cara ya sosialisasi dan publikasi juga supaya memang platform yang kita punya ini bisa lebih dikenal juga sama masyarakat luar seperti itu teman-teman. Dan tadi menarik banget sih perihal media sosial ya. Dan itu sebenarnya kalau dipikir-pikir kayak suatu hal yang kecil tapi sebenarnya dampaknya gede banget ya gitu tuh. Suatu hal yang mungkin terkadang kita remehkan atau seperti apa, tapi memang ketika memang halayak melihat konten-konten kita dan tertarik ya dengan konten kita, apa yang kita sampaikan di sana dan cara penyampaian kita seperti apa juga, itu sangat berpengaruh ya buat platform kita juga ke depannya seperti itu teman-teman. Wah, ini harus digarisbawahi teman-teman. Oke. Nah, ini untuk selanjutnya nih Dok. Nah, keunikan atau nilai apa sih ya yang ditonjolin gitu dari Link Pintar ini sebagai platform edukasi mengenai gizi dan kesehatan dibandingkan platform yang lainnya seperti itu? Keunikannya pasti satu sih, basis ilmiahnya ya. Dan saya ngerasain sendiri sih memang tidak mudah mentranslate sesuatu yang ilmiah supaya bisa dikonsumsi oleh para audiens yang background-nya mungkin banyakan awam gitu. Tapi kita percaya di ternyata itu akan bermanfaat banget gitu. Saya sering ditanya misalnya gimana sih Dok gaya parenting yang paling bagus, banyak belajar dari mana sih? Jujur saya sendiri banyak belajar justru dari jurnal-jurnal penelitian sih. Misalnya kayak yang paling simpel aja, anak kedua saya, karena anak pertama saya itu ternyata kan dia berat badan lahirnya rendah, jadi di anak kedua tuh saya banyak concern melihat perkembangan dari berat badan anaknya, berat badan janin gitu ya. Dan ternyata memang di penelitian itu kan sudah banyak tuh digagas penggunaan omega 3 gitu pas masa kehamilan untuk mencegah bayi berat lahir rendah gitu dan bayi prematur. Ya udah akhirnya saya konsumsi gitu. Jadi cuman kan kemampuan untuk membaca penelitian dan menemukan artikel penelitian yang pas itu kan itu butuh skill ya, maksudnya butuh kemampuan gitu. Jadi makanya itu sebenarnya keunikan yang mau dibawa. Kita mau menyajikan sesuatu yang ilmiah dengan kemampuan yang kita punya nih, dengan skill yang kita punya, memahami suatu konsep keilmiahan, ngerti ini artikel ilmiah, tapi kita kasih nih versi yang lebih populernya gitu, versi lebih awamnya gitu untuk para calon orang tua dan orang tua di Indonesia gitu. Kadang-kadang juga mungkin ya teman-teman merasa ada mungkin perasaan misalnya teman-teman bikin satu platform pengetahuan juga, aku nggak banyak yang komen, nggak banyak yang follow segala macam. Jangan pernah merasa kecil gitu. Sebenarnya ya kalau kita mau pikir-pikir lagi, yang menilai dampak dari upaya kita kan sebenarnya hanya Allah kan gitu. Jadi kalaupun misalnya teman-teman ngerasa nggak responnya kurang segala macam, belum tentu gitu. Siapa tahu dengan satu postingan teman-teman itu bisa ngubah perilaku ya dari orang lain gitu, hanya dengan satu postingan aja, itu kita nggak pernah tahu gitu. Dan mungkin orang itu kan nggak komen nggak apa gitu. Jadi selama tujuannya itu lurus, niatnya itu baik gitu ya, semoga Allah juga menghitung itu sebagai salah satu upaya kita bisa disayang sama Allah gitu. Jadi itu mungkin another side-nya gitu ya, sisi lainnya gitu ya, dari yang namanya membuat platform seperti ini gitu ya. Tapi overall sebenarnya penting sebenarnya kita tuh bikin ini di luar ngomongin keunikan-keunikan ya.
selain oke bikin produk unik segala macam, yang paling penting juga adalah memang kita bisa menjadi jawaban dari masalah yang ada gitu ya. Mau produknya seunik mungkin segala macam gitu ya, tapi yang paling penting gimana cara kita bisa menjadi jawaban gitu, gimana kita bisa nolong orang, gimana kita bisa mengangkat kesukaan orang lain gitu ya dengan produk yang kita punya. Itu adalah what matters the most. Jadi mungkin itu Mbak Anissa gitu. Siap Kak, Insya Allah. Tadi keunikan yang paling menonjol dari sini adalah itu webinarnya adalah berbasis ilmiah ya teman-teman. Ini yang harus digarisbawahi oleh kita semua kayak gitu. Jadi Bu Dokter juga nggak sembarangan nih teman-teman buat postingan ini, postingan itu, pasti semuanya berbasis ilmiah juga. Dan tadi karena basicnya juga seorang peneliti ya teman-teman. Dan dari sini tadi Anissa mendengar suatu hal yang memang Anissa garis bawahi banget ya gitu, tentang ketika kita menciptakan sesuatu, kita harus mencoba untuk menjadi jawaban dari permasalahan yang ada kayak gitu. Jadi apa yang kita ciptakan, apa yang ingin kita lahirkan, kita harus berusaha supaya itu tuh menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita gitu. Karena memang benar sih ya, bisa kita bayangin gitu ya, kalau misalkan kita bikin sesuatu tanpa ada permasalahan yang pasti dan nggak ada orang yang memang butuh akan itu, ya mungkin kalau sia-sia enggak ya, karena kita juga belajar gitu. Tapi mungkin dari segi pemanfaatannya mungkin ya Kak, dari segi pemanfaatannya itu akan kurang kayak gitu teman-teman. Dan di sini tadi apapun yang kita lakuin kayak gitu ya, jangan terfokus cuma karena akan hasilnya gitu ya tadi. Ya kita harus terfokus pada prosesnya juga, karena Allah juga pasti ngelihat prosesnya gimana usaha kita dalam mengembangkan atau mencoba melahirkan produk yang mau kita bikin kayak gitu, atau platform yang mau kita bikin kayak gitu. Oke, siap. Nah, mungkin ini ada pertanyaan pamungkas nih, Dok. Pertanyaan pamungkas buat kita semua di sini. Gimana sih kiat-kiat yang perlu disiapin untuk menciptakan sebuah karya pada bidang serupa ataupun yang lainnya gitu, supaya teman-teman di sini dapat mengadaptasinya dan mengembangkannya seperti itu. Mungkin tadi lebih ke pintar. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Jadi ini aku coba rangkum untuk teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman sudah punya satu panggilan hati ya, panggilan hati untuk ngelakuin sesuatu, ada masalah yang teman-teman concern gitu ya di bidang apa nih gitu ya, topiknya apa, terus teman-teman juga punya ide solusi. Nah, saatnya mulai nih masuk ke langkah 1 sebenarnya yang penting, mencari teman sefrekuensi. Nggak akan pernah bisa sendirian gitu untuk ngebangun sesuatu gitu ya. Jadi pasti di sana butuh kolaborasi, di sana butuh partner gitu. Jadi memang ini yang paling challenging gitu ya. Tapi dan kadang-kadang memang kayak nyari jodoh ya Mbak Anissa dan teman-teman gitu. Jadi nanti ketemu gitu ya. Tapi mungkin datang di waktu yang tepat gitu. Jadi nanti sambil teman-teman misalnya pun belum ketemu, nggak apa, teman-teman mulai develop aja, tapi nanti sambil pelan-pelan teman-teman juga mulai sharing idenya gitu ke orang-orang yang teman-teman targetin. Siapa tahu ada yang memang jadi nih teman frekuensi kita untuk membangun platform atau produk yang kita inginkan. Nah, kemudian juga ada concern biasanya di awal itu tentang modal. Sekarang itu sebenarnya penting sih teman-teman, kita tahu bahwa banyak sebenarnya kesempatannya gitu, tapi memang kesempatan ada, tapi yang harus teman-teman develop adalah memang ide yang orisinil, ide yang mahal, yang memang solusinya itu pas gitu. Dan pun misalnya teman-teman ngerasa apa sih gimana ya caranya supaya bisa dapat fundingnya gitu, yang saya rasain sih sebenarnya dari pengalaman itu penting juga ngebangun reputasi kita sendiri gitu, karena dia juga melihat sebenarnya gimana reputasi dari foundernya dan dari yang ngebangun nih gitu, kira-kira aku bisa ngasih percayain dana ini ke orang ini gitu. Jadi pun misalnya belum ada yang fundingin nih ngasih dana,
nggak apa-apa, ya udah teman-teman perbaiki aja portofolio teman-teman dulu gitu ya, untuk membangun reputasi teman-teman gitu. Jadi itu sedikit tentang modal. Terus yang kedua adalah membangun landasan yang kuat. Baru kita turunin tuh mungkin kalau teman-teman bisa bikin bisnis model, positioningnya gimana. Dan ini landasan ini sebenarnya ini akan kepake ketika teman-teman nanti mau pitching untuk pendanaan ya gitu. Dan yang ketiga, lakukan dengan 110%. Jadi emang harus konsisten, dan ini harus didasari dengan calling panggilan hati yang kuat ya. Dengan hatinya masih setengah-setengah gitu ya, mungkin gampang kecewa di tengah-tengah gitu. Jadi makanya memang harus benar-benar dilurusin niatnya, dikuatkan panggilan hatinya gitu ya untuk membangun produk atau platform ini. Dan yang terakhir adalah jangan lupa senantiasa mengevaluasi, baik kita sendiri mengevaluasi ataupun kita minta evaluasi dari orang lain. Yang sederhana aja, tanya aja ke followersnya atau ke konsumennya gitu. Jadi ini sedikit yang bisa sharing, aku share tentang gimana memulainya ya, apa-apa saja yang paling penting. Nah, banyak juga yang suka nanya tentang sumber daya. Sumber daya itu terbatas. Kalau memang terbatas, satu, kita bisa start from small, tapi 100% effort. Jadi, bikin sistem kerjanya yang sangat efisien. Memang nggak gampang sih sebenarnya nemuin SDM yang berkualitas gitu ya, yang sesuai sama yang oke lah gitu, ya oke dan bisa cocok sama kita gitu. Nah jadi sekalinya ketemu, benar-benar kita harus bangun hubungan yang sangat baik gitu. Jangan bilangnya don't take it for granted lah, kalau bahasa Inggrisnya bilangnya gitu. Jadi makanya benar-benar harus disayang gitu ya, disayang banget, dan kasih ruang SDM kita juga untuk tumbuh gitu. Karena kalau aku sekarang lihat sih, aku juga beberapa kali kan kerja sama anak-anak teman-teman yang masih jauh lebih muda. Memang yang dicari itu bukan uang aja gitu, tapi growth-nya gitu. Aku bisa growth nggak sih di sini gitu. Jadi makanya kasih ruang juga untuk tumbuh tuh SDM yang terlibat di platform kita. Kedua, bikin timeline, bikin target dalam 3, 6, 9, dan 12 bulan, itu penting banget di awal. Jadi teman-teman itu kerja berdasarkan target. Dan nanti turunannya, teman-teman harus ngapain itu jelas gitu, karena udah ada targetnya nih. Nah, terus kedua, jangan lupa di awal, di timeline teman-teman, kita harus uji prototipe-nya, uji produknya gitu ya, ini bisa diterima atau enggak, mana harus diimprove segala macam. Terus bangun basis data. Jadi kalau aku pribadi sih data ini sangat penting sih. Entah itu nanti teman-teman mau menghubungi untuk melakukan pengujian model produk teman-teman, atau teman-teman mau cari insight baru, itu penting banget nih data-data dari user gitu ya. Dan juga ngebangun portofolionya. Tadi misalnya ikut kompetisi, ikut workshop gitu, itu ngebantu banget dan sangat menambah koneksi. Yang ketiga adalah sumber dana. Balik lagi nih, suka ditanya dana gimana. Kalau yang enak memang dapat investor ya, atau orang suka bilangnya ada yang cari angel investor gitu, tapi kan mungkin tidak mudah gitu. Tapi ada, tapi carinya harus pelan-pelan. Nah, kalaupun misal belum dapat investor, teman-teman bisa ikut kompetisi-kompetisi nih, apalagi sekarang banyak banget kompetisi yang lagi bermunculan gitu, dan memang kompetisi ini tuh dia ada topiknya. Kalau topiknya pas dengan ide teman-teman, aku bisa cukup jamin sih, insya Allah itu kesempatannya itu bisa banget kita dapetin gitu. Memang yang susah tuh nyari topik yang matching gitu antara keinginan dari pemberi hibah dengan topik yang kita topik yang kita kerjakan gitu. Jadi kalau ketemu yang pas gitu ya, kejar aja teman-teman gitu. Nah, dan untuk mengejar funding ini biasanya akan perlu banget yang namanya model produknya gitu ya. Walaupun mungkin belum jadi, tapi palingnya sudah ada bentuk mininya gitu ya, yang bisa ngasih gambaran nih ke
jurinya atau ke investornya bahwa ini loh contoh produk sederhananya gitu. Jadi ngasih gambaran bahwa ini tuh visible untuk dilakukan gitu. Jadi itu Mbak Anissa sedikit tips dari aku, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Insya Allah. Siap, makasih Kak. Nah tadi penting banget ya teman-teman pas kita mulai, dan emang Anissa rasain sendiri sih ya, nyari temen yang sevisi itu menjadi sebuah tantangan yang lumayan juga ya. Lumayan juga buat kita semua dalam membangun apa yang kita inginkan nantinya. Tapi semoga ini juga bisa kita lalui lah ya dengan tadi gimana sih caranya juga kita nyari partner yang cocok mungkin yang sevisi dengan apa yang kita inginkan, berhubungan juga sama apa yang tadi Bu Dokter pernah singgung juga di awal-awal tadi pernah singgung bahwa inspirasi itu bisa kita dapatkan juga dengan diskusi ya Bu, yang kayak gitu Kak. Dengan diskusi. Jadi nah ini juga sih salah satu cara juga supaya kita gampang menemukan teman gitu ya, teman yang sevisi ya, kita harus banyak-banyak berdiskusi dengan orang-orang kayak gitu supaya memang nanti kita dapetin orang yang sevisi, yang sepaham juga lah sama kita dengan apa yang kita inginkan ke depannya gitu, satu tujuan. Oke. Nah, kalau nggak salah Kak Dafrina ini juga seorang penulis ya Kak. Penulis, kalau nggak salah ada juga buku namanya Trias Muslimatika ya, di sana tuh membahas tentang gimana kita menjadi istri, ibu, dan muslimah yang berdaya. Nah, ini sangat recommended juga buat teman-teman semua. Mungkin yang belum baca, bisa banget dibaca bukunya Kak Dafrina Trias Muslimatika, nah teman-teman di sana. Sebagai bekal juga nih buat kita akhwat-akhwat tangguh kayak gitu. Nah, alhamdulillah pertanyaannya udah ini juga ya. Kita udah lumayan juga. Oh, ternyata nggak kerasa gitu, waktunya udah 10-19 juga. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget ajuin pertanyaan teman-teman lewat Slido yang udah disediain, dan mungkin sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya lagi, Anissa izin bacain pertanyaan yang udah masuk nih. Ini ada pertanyaan, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh semua pihak untuk memenuhi kesejahteraan dan menjamin kesehatan, terlebih bagi masyarakat dengan ekonomi di bawah rata-rata, katanya seperti itu Kak. Mungkin monggo di Haterenan. Kalau kebetulan di program penelitian yang sekarang aku sedang menjadi koordinatornya, itu kita banyak melibatkan para ibu dan keluarganya dari kalangan yang menengah ke bawah ya. Jujur memang situasinya sulit sih bagi mereka gitu. Jadi yang bisa kita bantu dan kita lakukan adalah memang mengaktifasi resource yang mereka butuhkan dan memperbanyak upaya-upaya yang menyentuh teman-teman kita gitu. Jadi misalnya kalau bisa banyakin program-program lagi gitu ke depannya. Soalnya juga memang mungkin satu gini ya, mungkin aku ada 3 poin sih. Satu, menstimulasi behavioral changes-nya itu lebih challenging karena kadang-kadang willingness-nya udah ada, kemauannya tuh ada gitu ya, tapi memang resource-nya nggak ada gitu. Jadi sering banget deh, iya tapi saya sih nggak bisa gini dok, soalnya gini gitu. Dan soalnya suami saya ini gitu ya. Ada yang misalnya ada ibu yang harusnya udah lagi hamil gitu ya, tapi dia nggak bisa makan yang bergizi karena memang sibuk ngurus anaknya dan nggak ada dana untuk ada mbak gitu, itu nggak ada, dan suaminya harus kerja ya, dan itu pulangnya malam gitu, dan itu kan realita gitu. Kadang-kadang ya gitu, kita mau behavior changes tapi memang resource-nya mereka terbatas. Jadi ketika satu mungkin poinnya adalah ya kita harus memahami itu gitu. Nggak bisa yang kita maksa, kan Bu
ibu sih maksudnya ibu berusaha dong ibu gini-gini, itu sebisa mungkin tetap harus dijaga gitu ya, supaya juga kita memahami dan bisa berempati kondisinya. Nah, yang kedua adalah sebenarnya yang bisa ngebantu mereka ya kita sih sebenarnya, yang punya privilege, yang punya akses, yang involved di program-program yang bisa ngebantu gitu. Jadi perbanyak aja, apapun deh teman-teman, apapun tuh ngebantu banget, apapun, mau itu dari ngomongin kesehatan ngomongin ekonomi, itu sekecil apapun tuh sangat matters banget. Teman-teman bisa bikin program yang apa ya, cuman kayak misalnya bikin mereka bisa cek tekanan darah rutin, itu udah bagus banget buat mereka gitu. Jadi visit ke rumah itu mereka ngebantu banget, padahal visit cuma diajak ngobrol, tapi mereka sangat merasa terbantu gitu. Karena visit itu misalnya kita kan ketemu gitu ya, cuma nanyain kabar gitu ya, tapi buat mereka, buat ibu gitu ya, merasa diperhatikan gitu, dan itu tuh jadi sumber kesenangan tersendiri gitu buat para ibu gitu, karena biasanya nggak ada yang merhatiin mereka gitu. Jadi yang sederhana tuh ngebantu banget gitu. Jadi program-program seperti itu teman-teman perbanyak aja, bantuan sekecil apapun, baik bantuan fisik, mental, itu tuh matter sekali gitu. Jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kalau misalnya teman-teman mau lebih pas lagi, memang ini terutama untuk ranahnya kesehatan dan gizi ya, dalam konteksnya anak, memang kita harus melakukan bantuan apapun tuh bermanfaat gitu ya. Tapi ketika teman-teman mau naikin nih gitu ya, mau gimana sih cara supaya manfaatnya lebih pas, kita bisa lakukan needs assessment gitu. Jadi dari data, kita cari data-datanya, data-data yang ada gimana, apa sih kebutuhan yang benar-benar tuh, kalau itu kebutuhan itu sensitif gitu. Jadi kalau kita sasar itu gitu ya, wah itu tuh banyak aspek dalam kehidupannya yang kebantu gitu. Jadi hal itu, tapi kalau itu kan memang butuh proses ya, butuh ngelakuin needs assessment, mungkin ngelakuin focus group discussion sama ibu-ibunya, mungkin perlu ada pengisian kuesioner dan segala macamnya gitu. Tapi kalau memang kita mau cari bantuan yang paling pas, ya emang harus berdasarkan data. Kita nggak bisa pakai feeling, kira-kira ibu ini tuh bakal butuhnya ini gitu, oh ini bakal butuhnya ini. Ibu nih sama-sama di Jakarta Pusat, tapi ibu yang di kelurahan A aja, itu ternyata kebanyakan butuhnya lebih ke arah ini dibandingin di kelurahan yang B gitu. Jadi makanya mungkin 3 poin itu yang bisa aku share sih, Mbak Anissa. Oke, siap. Terima kasih Kak untuk pertanyaan ya, untuk jawaban dari pertanyaan pertama kita. Dan iya sih, sebenarnya hal yang kita anggap kecil gitu ya, seperti tadi kunjungan-kunjungan, nanya kabar, dan lain sebagainya, memperhatikan mereka yang memang mungkin bisa kita katakan prasejahtera gitu ya. Tapi itu sangat penting bagi mereka kayak gitu. Jadi mungkin kita jangan menyepelekan hal-hal itu ya, Kak. Harus teruslah lakukan hal-hal apapun itu, meskipun kita anggap sepele, tapi bisa jadi itu merupakan hal yang luar biasa dan besar sekali gitu buat mereka kayak gitu. Siap. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, bagaimana mendorong kesadaran setiap orang akan pentingnya kesehatan di tengah perkembangan yang menunjang hal praktis dan instan, katanya seperti itu. Oke, ini pertanyaan bagus-bagus banget ya. Jadi yang gimana caranya di era yang instan? Satu, punya di setiap keluarga atau setiap rumah itu harus punya role model gaya hidup sehat. Nah, ini yang jadi pionirnya nih, yang ngingetin kalau misalnya nggak boleh ada mie instan di rumah, ngingetin harus banyak gerak, ngingetin harus pakai masker. Itu harus dikembangkan di setiap rumah. Ada satu role modelnya. Paling bagus sebenarnya role modelnya itu justru bapak. Kenapa? Karena bapak itu di rumah, pengambilan keputusan itu sebenarnya sampai sekarang masih banyak terpusat di ayah. Jadi makanya
sama nih dengan keputusan-keputusan terkait kesehatan itu decision maker utamanya tuh banyak di ayah gitu. Jadi sebisa mungkin harus ada role model di rumah, dan kalau itu ayah itu bagus banget. Terus yang kedua, memang butuh kesadaran sih. Emang kesadaran itu mahal ya, sampai gimana ya, orang dapat hidayah aja kadang masih ditunggu gitu ya. Ini juga sama gitu ya, dapat hidayah juga, kesadaran bahwa kesehatan itu mahal dan mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Itu kesadaran seperti itu tuh yang harus ditumbuhkan, dan kadang-kadang kesadarannya baru muncul setelah sakit, sayangnya gitu. Jadi justru harus cari cara nih gimana caranya awareness itu bisa muncul. Entah itu nanti mungkin ya, kadang-kadang ada keluarga yang pakar gitu, kalau tadi harus ada satu yang kena dulu nih gitu, baru nanti aware. Atau misalnya denger cerita, harus diceritain dulu nih sakit-sakitnya gitu ya, siapa yang sakit, nanti diceritain segala macam gitu ya, itu baru nanti oh iya bisa loh umur segini kena segala macam. Jadi apalagi kan kita tuh makin aware kalau itu makin deket kita ya gitu. Jadi kalau misalnya waduh kalau itu saudara tuh baru deh ngerasa aduh gimana ya ini aja udah kena gitu. Jadi awareness seperti itu sih sebisa mungkin jangan sampai kena dulu gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kadang-kadang harus kena dulu baru bisa aware gitu. Jadi ya tapi jangan sampai udah kena juga nggak aware gitu ya. Jadi yang kedua itu adalah raising awareness ya, itu yang challenge tapi itu krusial banget. Nah yang ketiga itu adalah mulai dari habit, jadi perbaiki habitnya. Misalnya dibiasain di rumah yang paling sederhana aja, misalnya setiap pagi, misalnya 10 menit kita gerak bareng-bareng, misalnya gitu ya, supaya nggak di depan laptop mulu gitu ya, nggak yang mager-mager tinggal mesen ojek online makanan gitu ya. Jadi ayo harus ada makanan nih, harus ada geraknya nih tiap pagi 10 menit misalnya gitu. Jadi dari habit-habit kecil dulu aja gitu. Apalagi kalau ngebiasain gaya hidup sehat itu kan ada yang paling penting itu adalah start from small ya, dari kecil-kecil tapi rutin gitu. Nanti kalau udah terjadi secara rutin pasti susah untuk ngilanginnya gitu. Jadi makanya dibiasain dulu, mulai dari satu aja langkah, nanti biasain baru ntar nambah gitu pelan-pelan gitu. Jadi 3 itu yang menurut aku penting. Satu dari segi role modelnya itu harus ada, yang kedua raising awareness, dan yang ketiga adalah habit. Mungkin itu Mbak Anissa. Oke, siap Bu. Dan yang paling penting mungkin di sini tadi ya, punya role model dulu ya, tentang punya role model tentang gaya hidup sehat itu kayak gitu. Dan itu ya ketika kita memang sudah menjadikan seseorang sebagai model akan suatu gaya hidup sehat ya, tentulah insya Allah kita bakal ngikutin ya langkah-langkahnya. Dan mungkin tadi yang paling ini sih buat Anissa juga tentang coba gerak gitu ya, coba hidupin kebiasaan buat gerak bareng-bareng sama teman-teman, atau mungkin punya jadwal tersendiri lah gitu ya buat gerak-gerak biar nggak depan laptop. Siap. Nah mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan yang terakhir yang masuk di slide itu, di sini mungkin ada teman-teman yang mau nanya secara langsung, boleh banget, boleh raise hand terlebih dahulu teman-teman yang mau nanya langsung, barangkali di sini ada. Boleh raise hand dulu. Adakah? Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang di sini, ini Anissa izin bacain pertanyaan yang terakhir yang masuk di slide itu, dan mungkin teman-teman yang mau nanya secara langsung boleh raise hand dari sekarang aja ya biar kelihatan gitu. Oke, nah ini pertanyaan yang terakhir. Kok malah bentar. Pertanyaan terakhir yang masuk sebentar. Nah, oke. Di Indonesia sendiri untuk akses dan fasilitas kesehatan, apakah sudah mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama di pelosok desa? Seperti itu. Pertanyaan yang masuk. Bagus banget pertanyaannya. Sudah ada improvement iya, tapi kita nggak bisa menutup mata, masih ada yang belum optimal sih.
apalagi yang di kawasan 3T. Makanya sekarang sebenarnya teman-teman banyak banget program yang diaktifkan, sebenarnya bukan secara kuantitas ya, tapi secara kualitas. Kualitas maksudnya kadang-kadang misalnya gini, puskesmasnya ada, tapi nanti ada fasilitas yang tidak bisa dilakukan di sana. Entah itu misalnya pemeriksaan darah. Kalau di Jakarta sih lengkap sih semuanya gitu. Tapi kalau yang di Jakarta, Jawa Barat tuh udah bagus-bagus. Tapi kalau yang di kawasan-kawasan 3T itu kadang-kadang misalnya mau ngambil darah yang tertentu aja itu nggak bisa nggak disediain, atau pemeriksaan ronsen itu belum ada gitu. Jadi kalau dari segi kuantitas sudah banyak, tapi segi apa ya, mungkin kita bilangnya ya kualitas itu masih harus diimprove. Makanya sekarang juga banyak program yang diaktifkan untuk menyediakan mulai dari SDM diperbanyak di pelosok, terus banyak juga kerjasama. Jadi karena SDM-nya kurang, itu mau diperbanyak universitas-universitas yang menghasilkan lulusan tenaga kesehatan dan tenaga medis. Dan misalnya di Papua aja misalnya, nanti mereka ada sistem pengampuan. Jadi nanti universitas-universitas yang sudah lama berdiri, misalnya kayak di UI gitu ya, nanti UI itu ada mengampu atau kayak membimbing universitas yang di kawasan yang masih kurang SDM kesehatannya gitu. Jadi ada kerjasama seperti itu juga untuk memastikan nanti lulusannya juga banyak, tapi lulusannya juga berkualitas gitu. Terus juga kan sebenarnya perbaikan infrastruktur kan juga secara nggak langsung juga akan banyak kebantu ya gitu, karena kan kalau ngomongin fasilitas kesehatan itu juga butuh supply alat-alat kesehatan dan bahan-bahan yang secara kontinu gitu. Jadi sedang dalam improvement sih mungkin kalau saya bilang, tapi memang belum optimal ya, terutama masih yang di kawasan 3T gitu. Dan kemarin memang banyak yang diangkat itu, salah satunya misalnya adalah jumlah dokter spesialis gitu. Jadi misalnya dokternya ada, tapi dokter spesialisnya yang khusus ini belum ada gitu. Atau nanti ada perawat-perawat yang spesialisnya itu belum ada gitu. Terus hal-hal seperti itu sih yang masih harus di-improve untuk di pelosok desa. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang gabung nakes gitu ya, lagi banyak dicari banget nakes yang bisa ditempatkan di daerah-daerah tersebut gitu. Dan itu kalau bisa dibilang satu orang aja tuh, satu tenaga kesehatan atau tenaga medis di sana tuh itu udah matters banget dan bisa banget nolong ratusan orang gitu. Jadi itu sedikit insight yang bisa aku share gitu. Terima kasih ya, pertanyaannya bagus banget. Ya, alhamdulillah nih pertanyaan terakhir juga dan pamungkas juga ya di sini. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan juga sama Kak Davrina ini ya dapat sesuai gitu ya sama apa yang diharapkan sama teman-teman di sini, dan semoga ini juga menjadi suatu upaya juga gitu ya buat kita supaya kita lebih peduli juga terhadap diri kita dan terhadap sekitar kita juga gitu ya, apalagi tadi banyak nyangkut ke masyarakat yang prasejahtera gitu. Nah mungkin itu sih ya pertanyaan-pertanyaan dari peserta juga, alhamdulillah sudah selesai gitu Kak, nggak terasa banget sudah 10.36 juga. Dan mungkin Kak ini sebelum kita tutup ya kegiatan kita pada pagi menuju siang mungkin ya siang hari ini dong kami mau minta closing statement mungkin terakhir dari Kak Davrina gitu Kak. Oke. Terima kasih Mbak Anissa dan panitia yang sudah mengundang, dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir semua. Semoga sharingnya bisa bermanfaat, dan sekali lagi teman-teman jangan pernah ragu untuk memulai gitu. Ini apalagi aku lihat di sini kebanyakan pesertanya itu perempuan. Nah, perempuan tuh di penelitiannya itu banyak ragunya nih, biasanya banyak ragunya, over calculating gitu ya, mau mulai suatu tuh kalkulasi terus banyak mikirnya gitu. Jadi jangan pernah ragu untuk memulai, jangan pernah takut, dan jangan pernah mengecilkan potensi yang kita punya gitu. Allah tuh udah kasih banyak banget modal buat kita. Ini otak nih yang paling mahal gitu ya. Jadi jangan pernah ragu, tidak perlu khawatir, banyak program-program di luar sana yang siap membantu kita.
untuk ngembangin produk gitu. Yang penting adalah tadi penting untuk teruskan niatnya dan dijalani 110%. Insya Allah semoga Allah mudahkan ke depan. Amin. Terima kasih Mbak Anissa dan semangat selalu teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Siap, makasih Kak. Ya, penting banget ya teman-teman, jangan ragu untuk memulai. Yuk kita mulai dari sekarang, mungkin kita mulai dari sekarang, dari kita sendiri gitu. Kita mulai dari saat ini, mulai dari hal terkecil gitu ya, yang kita temuin kayak gitu. Dan mulai dari sekarang kayak gitu. Mulai dari saat ini, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari hal terkecil yang kita temui gitu teman-teman. Oke, yuk jangan ragu untuk memulai. Nah, sebagai penutup nih teman-teman, kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Buat teman-teman di sini yang belum on cam, bisa diaktifin dulu kameranya biar kelihatan teteh-teteh yang cantik dan yang gantengnya biar kelihatan. Ya, yang belum on cam. Oke. Anissa hitung mundur ya, nyampe berapa ya Bang ini? Nyampe 5 deh. Anissa hitung mundur nyampe 5, habis itu kita langsung bersiap-siap untuk dokumentasi. 5, 4, 3, ayo, 2, 1, ayo masih ada yang nyiapin kameranya. Nah, masih ada. Oke. Sepertinya cukup. Oke. Nah, ada yang aktif lagi. Oke, suaranya cukup ya teman-teman. Oke, mungkin untuk sesi dokumentasi Anda sarahin ke tim panitia yang bertugas. Monggo di haturanan untuk memimpin ya. Oke, izin untuk ambil dokumentasi ya. Gimana semuanya udah siap ya? Oke, aku hitung 1 sampai 3 ya. 1, semuanya lihatnya ke kamera ya, jangan lihat ke layar ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya? Boleh, silakan. Gimana gayanya? Yuk, 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Oke, aku kembaliin lagi ke Teh Anissa. Siap. Terima kasih Teh Fajri. Oke. Alhamdulillah amin teman-teman. Acara kita pada siang hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Kak Dafrina yang sudah berbagi ilmu serta pengalamannya untuk kita semua di sini. Semoga apa-apa yang disampaikan menjadi amal kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini kita juga termotivasi dan bisa lebih semangat lagi ya teman-teman buat membuat sebuah gerakan lah kayak gitu, untuk membuat sebuah sesuatu yang berdampak kayak gitu buat masyarakat kayak gitu. Nah, mungkin tanpa mengurangi rasa hormat juga kepada Kak Dafrina, apabila ada kegiatan lain dipersilakan deh untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yeay! Alhamdulillah teman-teman, acara kita talk show pada sore deh. Udah mau buka aja ya sore. Pada pagi hari ini udah selesai. Anissa selaku moderator mungkin mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau apapun itu saat memimpin bisa lah ya, memimpin talk show kita pada kesempatan hari ini kayak gitu. Semoga teman-teman berlapang dada untuk memaafkan kesalahan Anissa. Mungkin untuk selanjutnya Anissa serahkan lagi forum ini kepada MCKC kita Teh Keke. Monggo Teh Keke. Wah, hatur nuhun pisan Teh Anissa. Nah, teman-teman tadi udah keren banget ya materi talk show yang kita dengerin. Jangan lupakan apa kata Dr. Dafrina tadi. Jangan takut untuk memulai. Jangan ragu untuk memulai karena 1000 langkah dimulai dari 1 langkah teman-teman. Jadi jangan takut untuk memulai ya, karena kita nggak akan tahu loh rencana indah apa yang sudah Allah persiapkan di balik semua ikhtiar kita. Jadi tetap semangat dan jangan lupa
ada presensi yang harus teman-teman isi. Nah, silakan teman-teman di kolom chat udah ada link presensinya. Silakan diisi ya. Sambil mengisi, langsung aja yuk. Kita akan ada sosialisasi mengenai Inventra yang akan disampaikan oleh Kapro Proyek Inventra, yaitu Teh Arifa. Langsung saja, kalau gitu kepada Teh Arifa, waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih Keke. Suara aku terdengar jelas nggak ya, teman-teman? Jelas dan aman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu di hari Minggu di Ramadan ini. Teman-teman tetap produktif gitu ya, mengikuti dan menimba ilmu di The Changemaker Story. Sebelumnya mungkin ada teman-teman yang baru gabung di TCMS ini sudah masuk TCMS season 4. Kalau sebelum-sebelumnya udah ada yang mengikuti TCMS mungkin udah tahu ya, sebelumnya kita menghadirkan para pemateri nasional yang memang profesional di bidangnya. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum tahu Inventra itu apa. Nah, Inventra sendiri merupakan salah satu kegiatan, yaitu beasiswa buat teman-teman untuk melakukan inovasi-inovasi baru yang dimana seperti namanya Inventra, Invention Tradition, memudayakan inovasi, yang diharapkan dari Inventra ini dapat lahir inovasi-inovasi baru dan muncul inovator-inovator muda yang mampu mengentaskan keresahan yang ada di masyarakat. Nah, untuk Inventra sendiri, kita mengambil topik proyeknya itu dari SDGs, Sustainable Development Goals, yang dimana ini merupakan topik global yang memang perlu adanya upaya untuk kita mengentaskan masalah-masalah ini. Salah satunya TCMS ini termasuk dalam rangkaian Inventra, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa meraup ilmu banyak gitu ya dari para pemateri yang memang hebat, yang memang sudah jam terbangnya sudah banyak dan banyak pengalamannya gitu, terutama di bidangnya seperti tadi ada Dr. Dafrina di bidang kesehatan, dan ada pemateri lain yang dimana ini bisa menjadi tambahan suntikan semangat teman-teman untuk berinovasi. Nah, Inventra sendiri dalam setahun kita membuka pendaftaran selama 2 kali, jadi 2 semester. Jadi di semester pertama ini, di sini mungkin ada teman-teman Inventra yang memang sudah mulai proyeknya ya. Semester pertama ini kita sedang berjalan mengerjakan proyek, lalu di semester kedua nanti kita akan membuka kemungkinan di bulan Juli. Teman-teman mungkin untuk info selanjutnya teman-teman bisa terus ngikutin TCMS selanjutnya, karena TCMS ini akan hadir setiap bulan selama sekali. Lalu teman-teman jika mungkin teman-teman udah punya gagasan atau udah ada kelompok, sabi banget untuk join sih di Inventra selanjutnya, pendaftaran Inventra selanjutnya. Dan ini dikhususkan untuk para alumni LMD. Mungkin di sini ada teman-teman SSC juga yang hadir ya. Jadi teman-teman yang bisa bergabung dengan Inventra yaitu alumni LMD, yang dimana Inventra sendiri ini juga menjadi salah satu persyaratan untuk teman-teman mengikuti Komprov. Jadi kalau teman-teman mungkin mau ikut IMUT, YES, dan lain sebagainya, kegiatan pasca sarjana, teman-teman harus sudah mengikuti Inventra ini. Inventra dilakukan selama masa inkubasinya yaitu 4 bulan, teman-teman. Jadi selama 4 bulan nanti teman-teman akan dibersamai oleh mentor, dan di sana kita memang akan
mengerjakan gitu proyek ini memang bareng-bareng gitu teman-teman. Jadi kebermanfaatannya memang tidak hanya untuk masyarakat Salman, tapi kita juga meluaskan kebermanfaatan dari inovasi teman-teman ini, gagasan teman-teman ini ke masyarakat luas. Gitu teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa hubungi tim Inventra atau aku nanti teman-teman sudah masuk grup TCMS ya mungkin. Nah, di sana akan ada info-info selanjutnya, jadi jangan keluar dari grup. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Keke. Oke, terima kasih banyak Kak Arifah. Nah, teman-teman, ingat ya, jangan lupa untuk jangan leave dari grup TCMS, karena nanti akan ada info selanjutnya mengenai Inventra yang pastinya bagi kita para aktivis bisa berinovasi itu adalah satu tantangan ya, dan juga satu kesempatan untuk bisa memaksimalkan potensi yang sudah kita miliki untuk dimanfaatkan bagi kebermanfaatan umat. Begitu. Dan yang namanya Inventra, Invention Tradition, diharapkan nanti generasi-generasi muda muslim itu terbiasa dengan inovasi gitu ya, terbiasa dengan membuat sesuatu, menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sesuai dengan SDG yang sudah menjadi masalah global sekarang ini. Kalau gitu teman-teman, aku harap teman-teman semua selalu semangat dan juga jangan lupa untuk memaksimalkan apa-apa yang sudah kita miliki bagi umat, bagi kemaslahatan bersama. Nah, sekali lagi aku ingatkan juga untuk jangan lupa mengisi presensi yang sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Jika teman-teman masih memiliki pertanyaan mengenai Inventra ataupun kapan TCMS selanjutnya, tolong jangan leave dari grup karena nanti segala informasi akan disampaikan di sana. Nah, teman-teman, alhamdulillah rangkaian acara kita dari awal sampai saat ini sudah selesai. Tadi kita sudah mendengar pematerian talk show yang sangat luar biasa bersama Dr. Devlina dan juga Teh Anissa. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi inspirasi dan juga semangat baru. Dorongan semangat bagi kita semua untuk bisa melakukan sesuatu. Aku, Kedah Hairunisa, selaku MC, mewakili segenap panitia yang bertugas, memohon maaf bila ada kesalahan, dan juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada teman-teman yang masih stay, masih menyimak dari awal sampai saat ini. Semoga Allah meridhoi ikhtiar kita semua dalam menuntut ilmu, dan bisa mempertemukan kita kembali di tempat yang terbaik kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita tutup forum hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, teman-teman semua, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di forum selanjutnya.